Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya akan menjelaskan dan menganalisa komunikasi interpersonal pada video podcast dari channel YouTube Rukun Podcast. Sebelum itu, apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang dilakukan secara tatap muka, memiliki reaksi secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Assalamualaikum Mbak Arnita Rodelina Turnip ya. Masya Allah. Selamat datang ya di Rukun Podcast. Ya, terima kasih udah diundang di sini. Masya Allah. Kita justru sebenarnya senang banget kedatangannya Mbak Arnita ini bisa sharing ya bersama sahabat Rukun juga, yang memang kita itu kebetulan banget konten-konten kita ada hijrah, cerita hijrah, kemudian Sakinah Bersamamu, dan salah satunya itu Hidayah Samu'ala. Saya akan menjelaskan teori komunikasi antar pribadi. Dalam teori komunikasi antar pribadi, adanya pengembangan hubungan atau biasa disebut dengan relationship development theory. Dalam pengembangan hubungan ada beberapa proses. Yang pertama, proses orientasi. Video tadi merupakan proses orientasi yang merupakan pengenalan atau pembuka percakapan. Ini bertujuan untuk meramalkan arus komunikasi yang terjadi. Mbak Arnita ini atau Alifah, ya Mbak Alifah itu seorang mu'alafah ya di tahun 2015. Iya, 2015. Masya Allah. Udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun. Dan Mbak Alifah ini sahabat Rukun, ini salah seorang mahasiswa yang berprestasi. Iya, Masya Allah. Dalam komunikasi interpersonal ada 3 kebutuhan unik. Salah satunya dalam video terjadi kebutuhan unik afeksi, yaitu kebutuhan manusia untuk mendapatkan dan menerima perlakuan baik atau kasih sayang dari orang lain. Dimana dalam video komunikator selalu mengucapkan Masya Allah di setiap cerita komunikan, yang artinya komunikator memuji dan menghargai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si komunikan. Mbak Arnita ini pernah juara 2 ya, lomba kimia. Iya, itu Olimpiade Sains Nasional Kimia waktu Nasional ya? Waktu SMA, tapi cuma sampai provinsi waktu itu. Oh. Jadi juara 2 di kabupaten, lanjut ke provinsi gitu. Lanjut ke provinsi. Daerah? Daerah kabupatennya. Kalau kabupatennya Simalungun, kalau Simalungun. provinsinya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Hingga akhirnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah sana Iya. di IPB Bogor ya. Iya. Jurusan apa Mbak? Kalau dulu awal masuk itu jurusan silvikultur, Silvikultur. Fakultas Kehutanan gitu. Tapi Fakultas Kehutanan, oke. sekarang lulusnya dari Departemen Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen. Oh, bisa pindah gitu ya? Ada ceritanya. Oh. Nah, lanjut. Dalam video tadi merupakan tahap berikutnya dari pengembangan hubungan, yaitu tahap evaluasi, di mana komunikator dan komunikan sepakat untuk melanjutkan komunikasi. Artinya adanya perluasan dari sisi interaksi. Dengan banyaknya komunikasi dan banyak aspek keterbukaan, ini bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu hubungan yang akrab dan harmonis. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Tapi juga menarik kalau misalnya orang yang pintar kimia tapi belajar silvikultur emang ngaruh ya? Nyambung ya? Nyambung banget, Oh, justru nyambung banget ya? kan. Kok mau ya belajar gitu ya? Tapi memang kan setiap orang kan punya ketertarikan masing-masing ya. Betul. Mungkin kalau gue kan lebih ke komunikasi, Betul. ngobrol atau apa sosial ya. Mungkin kalau Mbak Arnita lebih ke arah-arah IPA kali ya. Iya, dulu anak IPA di SMA-nya. Masya Tapi Allah. ini soalnya ini lulusnya SE sekarang. Oh, Jadi, SE ya, bisa karena dikatakan- manajemen ya. Masya Allah. Kebutuhan unik yang kedua adalah inklusif. Inklusif adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, di mana dalam video mereka mengungkapkan perbedaan ketertarikan. Komunikator tertarik pada hal komunikasi dan komunikan tertarik pada hal-hal yang mengenai IPA. Dalam hal ini, komunikator dan komunikan memahami sudut pandang dari kelompok lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Mbak Arnita ini kan waktu itu sempat cukup terkenal nih di media nih. Oh, iya. Bahwasanya Mbak Arnita ini seorang mu'alafah dalam kurun waktu 1 minggu di IPB. Iya. Waktu itu tuh bisa ceritain gimana kok bisa seminggu akhirnya punya memantapkan hatinya untuk hijrah. Aduh, kalau itu ditanya berarti panjang nih ceritanya. Iya, boleh. Cerita aja nggak apa-apa. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kontrol. Artinya, kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau peristiwa dalam kehidupan.
Dalam video tadi, si komunikator mempengaruhi komunikan untuk lebih banyak bercerita tentang masalah dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh komunikan. Karena memang dari dulu saya kecil gitu, orang tua saya itu ibu saya ini Islam yang menikah dengan ayah saya itu masuk Kristen. Ibu saya dulu guru ngaji malah. Hijrah justru ya. Guru ngaji dulu, terus nikah sama ayah saya masuk Kristen gitu. Jadi memang dari kecil saya udah terbiasa untuk hidup berdampingan. Saudara-saudara dari ibu saya kayak uwa, paman itu kan Islam ya. Di rukun lah ya. Iya rukun. Iya, artinya di keluarga itu ada perbedaan keyakinan, namun tetap akur, tetap baik, tetap nyaman berkeluarga. Betul. Tapi memang pengenalan itu bukan berarti dari IPB-nya justru ya, dari keluarga sendiri. Bukan ya, dari keluarga itu kita sudah seperti itu. Nah, melanjutkan dari teori komunikasi antar pribadi, adanya self-disclose, artinya pengungkapan informasi pribadi. Dalam video tadi, si komunikan mulai bercerita tentang latar belakang keluarganya. Nah, dalam video tadi juga adanya tanggung jawab, artinya komunikator dan komunikan saling berbagi gagasan secara bebas. Komunikator tadi mengungkapkan pendapat dan dukungannya mengenai perbedaan agama di keluarga si komunikan. Nah, lanjut, awalnya itu saya disekolahkan sama ayah saya di SMA Katolik gitu. Jadi saya benci banget sama yang namanya Islam dulu. Sempat kesal itu. Iya dong, karena kan kayak apaan sih ribet gitu, 5 kali doa ngapain mempersulit gitu kan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita saya lolos nih beasiswa utusan daerahnya ke IPB gitu. Nah, akhirnya saya dapat kamar yang sama teman saya, dia tuh ternyata punya background agama yang bagus gitu. Kalau nggak salah dulu dia SMA-nya pesantren atau apa gitu ya. Pokoknya dia tertib gitu. Nah, jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga. Jadi kita tuh ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, dalam video tadi adanya komunikasi verbal dan non-verbal. Si komunikan bercerita bahwa ia dan teman sekamarnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan seperti layaknya kutub utara dan kutub selatan. Nah, arti kata kutub utara dan kutub selatan merupakan ciri dari komunikasi verbal ambigu yang artinya mempunyai multitafsir atau kata-kata yang mudah tetapi banyak arti. Nah, selanjutnya si komunikan menggerakkan tangannya seperti ini yang merupakan bagian dari komunikasi nonverbal dengan ciri kineksi. Kineksi adalah bentuk komunikasi nonverbal dengan melihat gestur, gerakan, dan mimik wajah. Dan itu dalam satu kamar gitu ya. Dia itu tahajud iya gitu. Tadarus iya gitu kan. Terus dia dari yang tahajud ke nunggu sholat subuhnya itu loh, baca Quran itu kan, baca Quran kan dia tadarus ya namanya. Dan itu dia pakai suara gitu loh. Terus saya bilang, bisa nggak baca dalam hati aja gitu. Kata dia nggak bisa, kalau baca Quran itu memang harus dilafalkan, jadi kita tahu mana benar salah pelafalannya gitu. Terus dalam hati saya, oh begitu, oke, kalau kamu kayak gitu aku juga bisa. Minggu besoknya, hari besoknya gitu, saya juga di Katolik itu kan ada ya namanya doa malam, doa novena gitu. Saya juga ikut, saya balas nih kan, saya ibadah juga nih gitu. Terus dia bilang, ngapain sih nih kayak gini? Loh, aku kan baca juga, baca kitab juga, emang gak boleh? Kau aja boleh gitu. Iya, tapi kan kalian itu gak harus dilafalkan ya, toh juga yang kau baca bahasa Indonesia kata dia kan. Terus dalam hati, iya juga sih gitu kan. Tapi dalam komunikasi interpersonal ada konsep diri. Konsep diri ini bisa terbentuk dari pengaruh. Yang pertama yaitu penilaian reflektif atau reflektif apresial, yaitu persepsi kita terhadap orang lain bisa mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, dalam penilaian reflektif ada beberapa bentuk, yaitu upper, downer, dan future. Dalam video tadi, komunikan bercerita bahwa ia meremehkan ibadah dari seorang teman sekamarnya. Nah, artinya di sini adanya bentuk penilaian reflektif downer yang merupakan penyampaian penilaian negatif, menekankan pada kekurangan, masalah, dan meremehkan yang kita miliki. Jadi singkat cerita tuh kita berantem sampai SR tuh datang gitu. SR tuh kayak yang kakak residennya lah gitu. Jadi sampai berantemnya sampai ada kakak-kakak kelasnya juga ya. Orang Medan nih bro. Iya benar. Kok jadi saya takut ya jadi host di sini ya. Nah, selanjutnya adanya direct definition dari konsep diri. Direct definition adalah penilaian langsung, artinya
Selanjutnya, orang terdekat menjelaskan siapa kita terhadap perilaku kita dengan memberi label langsung terhadap perilaku kita, di mana komunikator itu takut kepada komunikan karena ia dari orang Medan. Artinya si komunikator itu memberi penilaian langsung terhadap komunikan. Jadi kayak gitu sih ceritanya. Kita dipisahkan nih dalam satu kamar itu satu malam tuh. Terus saya jadinya kayak ngerasa malu, nggak enak lah gitu, masih sama teman sekamar berantem, udah anak baru gede lagi gitu. Iya. Terus ya udah masuk kamar saya, ya udah minta maaf ya minta maaf gitu. Oh tapi itu masih gesekan tuh ya? Masih tuh masih ada apinya nih. Nah, dalam video tadi itu juga merupakan contoh lain dari komunikasi verbal dengan ciri ambigu. Si komunikan berkata bahwa masih ada apinya. Kata api merupakan kata yang banyak arti, antara api yang sebenarnya atau api kemarahan. Nah, yang dimaksudkan oleh si komunikan adalah api kemarahan. Jadi kata api tadi merupakan ciri ambigu dari komunikasi verbal. Nah, terus saya iseng nih kan buka-buka tuh. Nah, waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustaz Zakir naik, yang lagi tour ke seluruh negara tuh kan. Terus dia bilang nih kan kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz gitu. Sebagai Kristen, saya tuh terlahir Kristen, bukan Katolik, tapi karena saya disekolahkan di Katolik jadi kebawa ajarannya gitu. Nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Ustaz Zakir kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya akhirnya ikrar lah, saya di situ sah tanggal 20 September 2015. Masya Allah. Sah menjadi Islam. Dan ini agak menarik banget sih sebenarnya, tapi agak mengganggu di pikiran gue nih, Mbak. Artinya yang menjadi awal kekepoan, terus akhirnya observasi sampai akhirnya mengkonfirmasi ini benar atau benar tidak, itu lewat dari video Zakir Naik tadi. Iya, keponya sih udah lama, cuman memperkuatnya itu karena itu. Jadi gini, ideologinya adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengikuti apapun permintaannya, apapun urusannya, dan ngejauhin apa yang dia nggak suka, ya kan? Ini nih Kristen bilang kalau dia cinta Yesus, tapi dia melakukan apa yang dilarang, kayak makan makanan yang haram, minum minuman yang memabukkan gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung gitu. Konsep diri bisa berubah jika bergabung dengan kelompok lain. Setiap kelompok merefleksikan nilai pemahaman, pengalaman, dan keyakinan berbeda-beda. Komunikan memahami apa itu Islam. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab terhadap agama yang ia yakini dahulu, membuat komunikan merubah keyakinannya ke agama lain, karena di agama lain bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia selalu tanyakan. Apa sih yang kesulitan Mbak Anita belajar Islam itu? Kalau kesulitan belajar itu tadi yang membimbingnya itu. Yang membimbing tadi ya. Jadi butuh imam nih gitu. Sahabat Rukun, insya Allah muslimah, baik, pintar, dan tadi juga ketemu juga ramah banget. Tapi kalau udah galak sih. Dalam video tadi adanya kesan yang disampaikan komunikator terhadap komunikan. Komunikan mengelola perilaku agar membentuk kesan positif, di mana komunikator menyampaikan kesan bahwa komunikan adalah muslimah yang baik, pintar, dan juga ramah jika bertemu. Yang mana ini bentuk dari grooming, yaitu kesan yang ditimbulkan dari penampilan diri. Yang kedua adalah kuantitas dan quality, yaitu kesan yang ditimbulkan dari kemampuan dan bakat. Dan yang terakhir adalah dilihat dari etika. Dan sampai detik ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, lebih gimana ya, kemana-mana tuh tenang, aman, gak ada rasa takut. Nah, ketika itu menginfokan ke orang tua bagaimana, Mbak? Nah, ini dia nih. Itu tuh gimana? Yang hidup saya tuh yang tadinya gini, jadi gini. Jadi itu udah ikrar nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya yang tahu orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam, karena kalau tahu pasti nggak dibolehin tuh. Gitu. Jadi akhirnya saya telepon nih sama
mak gitu. Kan di rumah cuma ada satu handphone ya. Aku masih Islam gitu. Apa? Kaget kayak disebutin. Terus bapak juga ngedenger kan, selalu di speakerin gitu. Kau kenapa masuk Islam? Nanti dicabut beasiswamu itu. Jadi waktu itu bapak marah. Akhirnya dibilang, kau masuk Islam sepeser pun tidak bisa lagi kau ambil dari rumah. Cari juga bapakmu, mamamu katanya, semuanya putus hubungan. Terus aku bilang lah, ya udah putus aja. Tapi mau sampai kapanpun, kalau diiris ini tanganku sama tangan bapak, darah kita itu sama gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan darah itu. Mbak Rita ngomong seperti itu. Jadi bapak makin marah gitu, pakai bahasa Batak kan yang artinya matilah kamu katanya. Terus aku bilang enggak mati aku, sampai sekarang masih hidup gitu. Tapi seteguh itu Mbak Rita menjawab kepada orang tua. Iya, karena memang kita dari dulu memang sudah dididiknya itu keras mas. Jadi saya SMA itu, saya SD ya, dari SD sampai SMA tuh juara 1 terus selalu. Karena dulu udah di ultimatum tuh sama bapak, kalau nggak juara 1 nggak dapat uang jajan. Saya pernah SD kelas 5 juara 2 semester 1. Saya masih ingat, saya nggak dapat uang jajan sama sekali. Saya direndam di bak mandi satu malam. Dan itu konsisten itu disiplinnya. Dan itu disiplin banget kalau bapak saya masalah pendidikan. Jadi saya nggak berani, makanya saya dari SD sampai SMA tuh juara 1. SMP saya juara 1, lulusan terbaik dari SMP saya, dapat beasiswa ke SMA Katolik ini. Karena SMA Katolik ini di Siantar kan, jauh dari kampung saya. Selanjutnya, konsep diri terbentuk dari pengaruh script identity. Artinya, bentuk aturan yang terbentuk sejak dini atau identitas yang dimiliki seseorang sejak dini. Dalam video, si komunikan bercerita bahwa ia dididik oleh ayahnya dengan sangat keras. Nah, dalam video tadi adanya gaya kelekatan dalam konsep diri. Gaya kelekatan adalah pengasuhan yang diajarkan untuk mengenal diri dan lingkungannya. Dalam gaya kelekatan ada 3 bentuk, yaitu aman, meremehkan, dan cemas. Dalam cerita tadi, bahwa ayahnya bersifat sangat keras dan itu berpengaruh pada pendidikan anaknya. Jadi bentuk gaya kelekatannya adalah aman, yaitu selalu penuh perhatian dan kasih sayang yang berdampak pada keyakinan diri dan memberikan penilaian positif kepada orang lain. Nah, akhirnya saya dipaksa kayak gitu, dikeluarkan dari kakak gitu. Sampai kan. Dikeluarkan dari kakak. Di situ saya agak sedih gitu kan, walaupun tadinya di telepon itu lantang nih gitu. Setelah itu nangis juga sih gitu kan. Nangis lah saya. Terus ya udah pas semester 1 tuh masih yang singkat cerita saya menjalani hari udah biasa-biasa aja gitu. Semester 2 pas pembagian uang saku dari beasiswa utusan daerah dari kabupaten gitu, saya nggak dapat, teman-teman saya itu turun semua nih uangnya gitu. Kan beasiswa dari daerah ya. Turun semua ke ATM yang udah dikasih kan. Saya kok enggak gitu. Di sini udah mulai duk nih. Kok saya enggak ya gitu. Dari rumah nggak ada kan. Beasiswa diputus gitu. Apa nih harus bisa. Akhirnya di situ waktu itu di IPB kita tuh ada jual donat gitu. Jadi kita bawa donat nih, kita jual ke kelas pagi-pagi untuk anak-anak yang baru datang kuliah baik sarapan gitu. Nah, lu jualan di situ? Aku jualan. Perjuangan lu itu apa keyakinan lu goyah, Mbak? Goyah waktu itu sempat goyah. Maksudnya gimana? Di situ saya ngerasa kayak nggak adil. Di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam bukannya makin enak malah susah. Malah susah banget. Dulu gue pas jadi Kristen tuh hidup gue enak, semuanya sayang sama gue, ngasih duitnya tetep gitu kan. Kok kayak gini gitu. Sempat kayak marah gitu, kayak kecewa gitu, kayak ngerasa apa gue salah ambil pilihan ya gitu. Tapi kayak ya udah dijalanin. Terus teman yang satu kamar ini juga tetap nyemangatin, emang kayak gitu, dan semuanya juga kayak gitu. Sampai aku dia tuh disaranin untuk nonton video-video orang yang mualaf gimana perjuangan cobaannya gitu. Nah, konsep diri bisa dikembangkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah komitmen, yaitu perubahan pola pikir dari negatif ke positif. Komunikan bercerita bahwa ia mengubah pola pikirnya dari meremehkan agama Islam setelah ia baca, pahami dengan melihat video-video kajian Islam bahwa Islam itu agama yang baik dan Islam bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia selalu tanyakan. Nah, setelah dari itu ia menjadi seorang mu'alaf. Nah, dalam mengembangkan konsep diri adanya pengetahuan yang artinya pendukung dari perubahan kepribadian. Dalam pengetahuan adanya beberapa manfaat dan resiko. Dalam video, komunikan mengatakan bahwa jika setelah ia menjadi mu'alaf, hidupnya menjadi lebih tenang dan terjawablah semua pertanyaan yang selalu ia tanyakan. Nah, resiko yang ia dapatkan yaitu dicabutnya beasiswa yang ia terima, putusnya hubungan antar keluarga,
dan adanya kesulitan ekonomi yang ia hadapi. Nah, itulah penjelasan dan analisa komunikasi interpersonal dari video podcast, yang mana terakhir saya sampaikan bahwa adanya model komunikasi interpersonal yang terjadi pada video tersebut, yang mana komunikasi tersebut adalah bentuk model komunikasi linier. Model komunikasi linier adalah hubungan garis lurus antara komunikator dengan komunikan, yang artinya satu komunikator dan satu komunikan dengan bentuk proses komunikasi secara langsung. Selanjutnya adanya teori jauh hari dalam video tersebut. Dalam teori jauh hari ada 4 kuadran, yaitu open area, blind area, hidden area, dan unknown area. Dalam video podcast adanya interaksi dan tanggung jawab atas umpan balik yang secara bebas, serta keterbukaan di antaranya, yang mana komunikasi yang terjadi pada video merupakan area open. Dalam teori KAP adanya keramah tamahan dan kepercayaan. Dalam podcast kita bisa melihat perilaku ramah dan saling percaya, serta juga adanya self-disclose atau keterbukaan. Tetapi jika melihat dari bentuk komunikasi interpersonal, dalam podcast ini hanya terjadi bentuk ayu atau mengakui orang lain sebagai manusia, atau bisa disebut lawan bicaranya saja. Demikian analisa dan penjelasan komunikasi interpersonal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.